Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman mahasiswa yang sangat saya banggakan, kita berjumpa kembali dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang sangat kontekstual sekali, yang ini merupakan materi tambahan ya, atau hal-hal yang bisa membuat teman-teman menjadi paham tentang arti pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam implementasi kehidupan kepemerintahan, terutama dalam kehidupan pelayanan publik seperti itu kan, dan juga bagaimana pemerintah melayani masyarakatnya dengan baik, efektif, dan efisien seperti itu. Kaitannya dengan clean and good governance atau pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas tentang e-government dan implementasinya di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran materi ini adalah agar mahasiswa mengetahui apa pentingnya e-government atau pemerintah berbasis elektronik ya, pelayanan publik berbasis digital atau elektronik. Kemudian mahasiswa juga mengerti dan juga memahami seperti apa clean and good governance atau pemerintahan yang baik dan bersih itu berbasis kepada e-government tadi. Ini kaitannya akan berhubungan dengan otonomi daerah materinya, bagaimana pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan juga egaliter serta inklusif seperti itu. Dan berdasarkan rule of law atau penegakan hukum yang jelas. Itu kemudian pengertian e-government, kalau kita coba definisikan, itu adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital yang dikelola pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih dekat atau efektif dan efisien tadi. Fungsi e-government itu sendiri adalah untuk peningkatan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah, terutama pemerintahan ya, baik pusat maupun daerah, agar dapat terbentuk sebuah kepemerintahan yang bersih dan transparan, dan agar menjawab tuntutan perubahan yang cepat dan juga betul-betul dalam waktu yang sangat singkat seperti itu. Bagaimana perkembangan e-government di Indonesia? Di Indonesia perkembangan e-government masih sebatas pada sebelum 2-3 tahun belakangan ini mempublikasikan informasi melalui website, interaksi antar masyarakat dan kantor pemerintahan melalui email, serta masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Jadi perkembangan e-government yang sudah ada di Indonesia masih dalam proses perkembangan ke arah yang lebih maju dan lebih memadai dengan konteks sekarang. Namun satu dekade belakangan ini kita sudah melihat sangat progresif sekali perkembangannya ya. Dan kalau kita coba hubungkan e-government dengan clean and good governance atau pemerintahan yang baik dan bersih. Good governance, kita harus tahu dulu pengertiannya adalah transparansi yang dibangun atas dasar informasi yang bebas, di mana seluruh proses pemerintahan dan informasinya dapat diakses melalui sebuah website pemerintahan resmi seperti itu. Jadi masyarakat bisa mengetahui segala kebijakan, kegiatan, pelaporan berbagai hal kepada pemerintah itu ada dalam satu website sendiri. Kemudian untuk kepentingan transparansi informasi diperlukan sarana komunikasi yang menjamin kelancaran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha. Pengimplementasian e-government akan memperbaiki kinerja pengelolaan pemerintahan di Indonesia menuju clean and good governance tadi seperti itu. Nah, bagaimana kemudian e-government dengan masyarakat informasi konteksnya? Masyarakat informasi merupakan masyarakat yang sadar tentang pentingnya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kita tahu saat ini masyarakat kita sangat berbasis sosial media, berbasis internet, semuanya dilakukan dengan cepat, informasi dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, antara komunikator dengan komunikan dengan sangat cepat, dan itu menunjukkan bahwa saat ini kita memerlukan
juga di dalamnya literasi digital atau literasi informasi yang itu mencerdaskan masyarakat, tidak mengarahkan masyarakat kepada disinformasi atau misinformasi. Jadi kemudian masyarakat informasi itu dibentuk agar terciptanya suatu layanan informasi yang terpadu serta terkoordinasi dalam memberikan pelayanan publik melalui e-government. Nah, itu salah satu fungsi utama dari pemerintah, punya website, punya mungkin ya platform digital seperti Instagram, YouTube, kemudian Facebook dan sebagainya untuk lebih mendekatkan mereka dengan masyarakat, pelayanan publik lebih dekat, dan akses informasi lebih terbuka, transparan, dan bisa tersampaikan secara cepat. Kemudian seringkali muncul kan masalah hoax seperti itu kan, atau hate speech ya, penyebaran berita bohong, kemudian ujaran kebencian, konflik, pertikaian di media sosial, dan itu kemudian tidak produktif, dan itu menunjukkan bahwa ternyata memang masih ada masalah dalam implementasi sistem informasi. Nah, dalam hal ini kemudian pemerintah sebagai penyedia data dan informasi itu harus menempuh upaya yang lebih progresif dan lebih intensif lagi dalam menjaga akuntabilitas dan juga websitenya atau sarana penyedia informasinya untuk kemudian tidak dimasuki dengan hal-hal yang tidak positif tadi, dan juga memberikan informasi publik yang baik, informasi publik yang mendidik, dan juga kemudian tepat sasaran ya. Itu yang penting. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita lihat di dunia digital ya, yang berhubungan dengan situs-situs pemerintah ya. Banyak sekali kita lihat ada e-government yang di Jogja misalnya ya, Pemprov jogja.go.id, ada di Surabaya, Bandung, itu sudah sangat bagus sekali, Kota Bandung, kemudian Kota Surabaya, di Bali, berbagai macam daerah di Bali juga sudah punya yang sangat bagus, bahkan pemerintah kita pusat juga punya website yang baik sekali. Nah, sekedar informasi, contoh misalnya Pemkot Surabaya sudah melakukan sejak 2002 ya, untuk melakukan informasi publik yang diakses sangat mudah oleh masyarakat. Kemudian di dalamnya misalnya mereka menerapkan sistem pemerintahan elektronik yang 80% itu juga merubah pelayanan birokrasi jadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Kemudian pelayanan satu atap ya yang lebih cepat, one day service, kemudian one stop service dan sebagainya. Kemudian yang menarik juga adalah banyak daerah sekarang mulai membuat e-gov dalam pengelolaan keuangan daerah. Misalnya ada e-budgeting, APBD digital, e-project, e-delivery, e-performance dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dimanapun itu, pusat maupun daerah, sudah mulai terbuka pola kerja dan pola pikirnya untuk melakukan pelayanan yang lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan juga transparan serta akuntabel. Itu kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari materi ini? Dengan adanya kemajuan teknologi informasi saat ini, tentu menuntut masyarakat untuk lebih maju dan sadar akan kebutuhan teknologi informasi. Masyarakat otomatis juga harus melek media, ya, harus punya literasi, tidak termakan hoax dan hate speech seperti itu. Nah, tuntutan itu dapat diterapkan dengan menggunakan e-government yang jelas harus tadi itu memenuhi kaidah-kaidah pemberitaan yang baik, kemudian pelayanan publik yang baik, akuntabel, transparan, dan juga efektif, efisien. Kemudian e-government jelas bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah agar tercipta clean and good governance yang kemudian tentunya ke depan bisa mencapai tujuan nasional, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa itu bisa yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.